أفلا يتدبرون القرآن. Ya santai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sabatihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini begitu banyak nikmat yang tercurah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul sudah menghadiri pengajian rutin kita di malam Jumat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke pertempatan mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gak terlupa salam dan selawat semoga Allah limpah curahkan kehadirat junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua di pertempatan ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, secara garis besarnya tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Om Ir mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Sebenarnya sudah dijawab ya. Ya tinggal moles saja sedikit lah tambahan gitu. Tambahan yang tadi pertama saya menyimak pertanyaan dari Mas Nur, apa sih manfaatnya? Ya paling utama adalah manfaat kepada diri pribadi masing-masing dulu gitu. Nanti bisa ngerasain apa manfaatnya. Yang jelas apa yang menjadi kebutuhan nanti Allah langsung jawab. Dulu saya tahun-tahun berapa itu melaksanakan sholat taat itu waktu benar-benar waktu itu perusahaan tutup, nganggur gitu kan, nggak ada kerjaan. Secara kebetulan saya menemukan sholat taat gitu. Saya laksanakan dan tidak begitu lama lah, 2 hari atau 3 hari itu saudara saya menyampaikan tuh nelpon suruh datang gitu ke temennya karena temennya punya usaha, siapa tahu dia butuh gitu. Ya saya mencoba datang dan langsung dites di situ. Dites dan saya interview dan alhamdulillah besoknya suruh langsung masuk kerja. Makanya saya bilang apa karena gara-gara itu, walau alam lah, tapi saya meyakini saya mengerjakan itu cespleng langsung. Cespleng apa yang menjadi kebutuhan kita langsung dijawab oleh Gusti Allah. Itu kemanfaatan yang bisa kita rasakan kepada diri pribadi masing-masing. Ya, muter-muter. Dan tidak sampai di situ sebenarnya. Setelah kebutuhan-kebutuhan kita cukup, ya Allah, ternyata benar-benar kita diperhatikan, dicukupi oleh Gusti Allah apa kebutuhan kita. Ya tadi kita belajar juga mengenai menekan masalah keinginan-keinginan. Yang namanya keinginan itu pasti diikuti hawa nafsu. Terakhir-akhir ujung-ujungnya kan ya apalagi sih gitu kan kebutuhannya. Cuma tidak sampai putus di situ. Jadi kemanfaatan itu kita alihkan kepada yang membutuhkan. Ya otomatis nanti setelah itu juga kebutuhan diri pribadi dengan melaksanakan itu akan terpenuhi juga gitu. Malah lebih-lebih gitu kan. Ya saya berkesimpulan dulu Bapak begini, pernah Bapak
eh, lahir batin lah, apa namanya itu kalau ini bertanggung jawab lahir dan batin dunia akhirat. Nah itulah bagian dari ibaratnya kita punya keluarga, punya anak, punya istri, kan harus menafkahi baik lahir maupun batin. Nah itulah cara kita kalau kita sudah punya downline atau anak didik, itu adalah pekerjaan kita sebenarnya untuk menafkahi lahir maupun batin. Kan selama ini cuma mengajak tapi enggak seperti itu. Saya melihatnya Uwa pun begitu. Uwa itu dia tidak cuma hanya menyuruh kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, tapi dia bertanggung jawab. Contoh kecil itu waktu dia nyuruh puasa. Bukan hanya menyuruh saja, tapi dia juga ikut berpuasa. Dan apa yang dirasakan itu, apa yang hasil dari puasa dia, itulah hasil sebenarnya dari, nanti dia bisa menyimpulkan, gitu. Kok rasa puasa begini-begini, oh ternyata dia ada efeknya. Dan ibarat, ya tadilah kita melaksanakan tirakat itu, ya sebagai penerang, ya, ibarat lampu itu kan, kalau sudah terang kan manfaatnya bakal kerasa sama yang lain, dapat menerangi. Ya, itulah tadi kita coba untuk sebagai pendidikan sebenarnya, pendidikan nanti kemanfaatan itu sudah saya jelaskan lah. Yang berkaitan dengan tadi tirakat Al-Quran juga kan. Ya waktu mau ke Garut itu kita pernah dengar ceramah bahwa hidup ini adalah ujian, katanya ujian. Ya kalau ujian gitu itu kan kita melihat seorang siswa dia akan gelagapan atau merasa tenang itu tergantung dia kesiapan, dia sudah punya jawaban atau belum, atau dia punya bekal, dia sudah pernah belajar atau belum. Nah ketenangan siswa ini apabila dia sudah tahu jawabannya, maka akan mengerjakan soal-soal ujian itu dengan tenang. Nah kalau dengan tirakat buka-buka Al-Quran itu, oh ternyata ini yang dimaksud, wah ini. Akhirnya segala permasalahan atau problema hidup kita, kalau sudah ketemu jawabannya, insya Allah kita ngejalaninnya tenang aja. Makanya ya yang menilai nanti orang lah, bukan kita ya. Pernah suatu waktu ada kapten lah di era emas itu datang. Dia seorang kapten, kalau dilihat dari penghasilannya dolar, ya kan. Waktu saya datang ucuk-ucuk, dia ngomong ke Om J itu, Mas kok bisa tenang banget sih Mas, dia bilang gitu. Padahal ya kalau dipikir-pikir secara ekonomi saya nggak punya apa-apa, tapi dia bisa melihat lain, beda dengan saya gitu. Yang ibaratnya kalau berlayar itu sekian ratus juta dan terima itu, tapi masih kelabakan aja dia tiap hari itu, masih muter-muter aja nyari duit gitu. Saya mah tenang-tenang aja gitu, datang pagi ucruk-ucruk, ya kan, ya seadanya lah gitu. Adanya ayam ya makannya ayam gitu kan, adanya gitu. Nah, ya kesimpulannya begitu. Jadi setelah kita tahu jawaban apa yang dimaksud Gusti Allah itu, ya lewat kejadian-kejadian itu yang pernah dialami sama sebelum-sebelum kita, ya kita hanya pengulangan sebenarnya, pengulangan. Makanya diceritakan sebagian, hampir 50% itu sejarah di dalam Al-Quran itu. Sejarah orang-orang terdahulu, cerita. Misalnya orang-orang kafir dulu yang menganggap, wah ini hanya dongeng gitu, cerita-cerita orang dahulu. Tapi dari cerita itu, ya sebenarnya kealaman sama kita. Gitu. Kalau kita perhatikan secara detail gitu, itu akan mengulang. Ya memang secara bobotnya nggak sebesar itulah. Gitu. Tapi secara ininya pengulangan saja. Gitu.
Dan setelah kita tahu jawabannya, ya kayak tadi saya ceritakan, seorang siswa itu akan menjawab persoalan-persoalan hidup itu dengan tenang aja. Karena kan waktu kita tahu itu, Allah itu sudah menuliskan sebenarnya, sudah menuliskan rezeki kamu, ya kan? Terus apalagi yang kalau sudah ditentukan sama Gusti Allah itu, ya jodoh ibaratnya, mati sudah ditentukan, apalagi gitu. Ya tinggal kita menjalani, terus kita kesiapan, ya, kesiapan itu ya tadi setelah dengan ketenangan itu tahu jawaban-jawaban apa yang dituliskan di dalam Al-Quran, dikisahkan dalam Al-Quran. Itulah pentingnya kita untuk mengkaji, mengulang-ulang, setelah tamat ya kembali lagi, kita belajar lagi, karena di dalam ayat Al-Quran itu satu ayat mungkin bisa 10 kejadian berbeda-beda, tapi ketemunya dalam satu ayat gitu. Ya tadi ada kegelisahan itu ya kita manfaatin, kita punya media, karena kita sendiri tidak akan mampu, kita tidak akan pernah bisa menolak. Karena memang ibarat hembusan angin itu datang menghembuskan gitu, kegelisahan-kegelisahan itu. Makanya Allah memberikan suatu fasilitas kepada kita. Di mana? Yaitu di sholat. Di sholat itulah kita belajar untuk memasrahkan diri. Karena di sholat itu kalau kita perhatikan segala bentuk datang. Apapun persoalannya, ya kan? Yang lupa naruh kunci, yang lupa ngangkat jemuran, yang ini, itu akan semua kembali teringat. Nah, media itulah yang kita manfaatkan supaya kosong. Kita mengembalikan segala perkara kepada Gusti Allah dengan cara di sholat itu. Kita belajar. Dulu saya asal ada yang dapat, ya saya sebisa mungkin membisikkan, saya pasrah Gusti. Datang lagi masalah ini, saya pasrah Gusti. Dan itu langsung dijawab. Dijawabnya apa? Ya ada obrolan lah ibaratnya, ada feedback gitu. Nggak datang lagi, menghilang gitu. Ibaratnya yang biasanya bertubi-tubi, ingat masalah itu, ingat lagi masalah itu, datang lagi masalah itu. Ya, waktu di sholat itu dia datang, yaitu dengan cara ya itu tadi kita berkomunikasikan dengan Gusti Allah di saat itu. Ya Allah, saya tidak sanggup, saya pasrahkan. Atau memang butuh jawaban, ya Allah, tolong. Nah itulah bentuk wadah di situ, bentuk komunikasi kita. Jadi bukan sekedar kita hanya bacaan, tapi di dalam batin itu rame. Nah itu bagaimana supaya kita menetralkan. Makanya saya bilang kalau sholat itu sudah versi upgrade-nya dari semedi, kalau kita bisa mengaplikasikan. Dan pernah Wak bilang itu, kalau kita bisa sholat dengan khusyuk, nggak perlu olahraga, katanya. Nggak perlu olahraga. Kenapa? Pernah juga saya bilang, saya itu capek sekali di dalam mungkinlah perjalanan karena kerjaan itu, tibanya sholat, namanya orang capek kan, ntar dulu ya kan. Tapi saya paksakan. Dan saya berdoa di situ, ya Allah, capek sekali. Hilang rasa capek itu. Nah itu langsunglah, banyaklah keyakinan yang saya temukan itu, bahwa kita sebenarnya di dalam sholat itu ada bentuk komunikasi kita kepada Gusti Allah. Apapun, ya kan. Apalagi yang lebih ini, kalau di Arab itu ada tempat yang mustajab. Kalau kita berdoa di depan Ka'bah atau di mana gitu. Nah, tapi kita yang jauh dari itu diberikan sama Gusti Allah, yaitu waktu-waktu yang mustajab. Karena juga ya Allah Maha Adil. Kalau di sana diberikan tempat, yang lain bagaimana? Ya itu diberikan waktu.
apa di mana waktu itu ya itu tadi dijelaskan sepertiga malam di mana orang-orang sepi, eh, pada tidur, tidak berkegiatan. Karena ibaratnya kalau komunikasi itu, kalau sinyal itu tidak banyak gangguannya di waktu-waktu malam. Lain dengan siang kan sibuk hiruk pikuk kan, ya mungkin nangkep dayanya, nangkep sinyalnya itu agak berebet-berebet lah kalau di waktu siang. Tapi kalau di waktu malam itu, wah luar biasa, lancar. Ibaratnya halo di sana juga halo gitu, nggak halo tapi dengung di sana enggak, tapi langsung. Itulah kemanfaatan kita juga diberikan keistimewaan di mana diberikan waktu-waktu yang mustajab itu ya manfaatkanlah gitu. Ya kita berkomunikasi dengan Gusti Allah di sana, apa yang menjadi masalah kita, ya kan? Ya mungkin itu sajalah yang mungkin malam ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya pada poinnya ya tetap semangat menggali, tetap kita saling dukung-mendukung, saling nasihat menasehati. Oh ya tadi satu lagi, cara adab tadi, adab ya kan. Adab itu ya Gusti Allah juga memberikan kita pelajaran-pelajaran itu tidak bahasanya langsung. Dia memakai kalimat perumpamaan-perumpamaan. Kalau kata istilah itu ada ayat-ayat yang mutasabihat atau melewat-lewat perumpamaan, itu bagian dari sebenarnya bisa kita pergunakan lah untuk kita komunikasi kepada mungkin yang lebih tua, kepada yang belum mengerti gitu. Jadi pakai istilah-istilah, dan itu nanti ya tergantung kepada ya memang lebih enak itu guyon sebenarnya. Kalau ngaji itu kan guyon ya kan, banyak apa namanya sebenarnya penerimaan itu kepada audien atau kepada apa yang kita sampaikan itu lebih bisa diterima gitu, dengan candaan. Lain kalau kita menasihati orang mabuk atau udah datang gitu kita, weh nggak boleh, haram mabuk, habis kita digebukin. Tapi bagaimana caranya gitu ya, ikut nimbrung ngobrol dulu begini lewat nasihat. Ya kalau Wak dulu nantangin dulu, malah nantangin ya, cerita dari kejadian dia berhasil menarik WAED itu ya dengan itu tadinya gitu. Tapi sih nggak perlu dicontoh, nggak perlu ditiru gitu. Takutnya keenakan ya kan. Enakan. Ya kalau kuat sih nggak masalah, kalau nggak kuat kan akhirnya kegeret-geret akhirnya. Wah ternyata minum enak juga gitu kan. Kalau kata Om Yoro pakai gini dulu, gini-gini kan, dia enggak gini, malah lebih-lebih. Ya itu. Ya pendekatan lah, cara pendekatan kita pakai trik. Jadi nggak bisa kita langsung hantam, karena apa ya? Itu juga nanti resiko ke kita, karena itu ibarat bola pantul. Jadi kalau kita apa namanya memukul bola secara keras, otomatis balik ke kita juga akan keras. Dalam permainan itu bagaimana kita mengatur ritme, mengatur ini, itulah pakai trik tadi, cara celah-celah itu. Kan banyaklah kejadian-kejadian kita apa namanya menasihati orang begini-begini supaya baik. Ya kayak Ustadz Aming dia cerita masalah bab sholat itu. Balik ke dia kok jadi males saya gitu kan. Akhirnya yang tadinya rajin, setelah dia menasihati bab sholat, besok-besoknya dia sendiri yang akhirnya kerepotan. Nah itu ya itu apa namanya bagian dari
rahasia lah sebenarnya cara-cara kita. Yang satu lagi ya tadi nasihat, apa yang kalau kita mengutarakan menasihati orang, kalau kita belum apa namanya, belum melaksanakannya, ya kita pending dulu lah. Kita pending dulu karena apa? Ya beresiko lah. Jadi kita menasihati orang berdasarkan apa yang sudah kita alami. Jangan sok tahu dia, walaupun di dalam obrolannya itu pernah, ya kita ingatlah kepada Gusti Allah, semoga kita diberikan kekuatan. Jangan sampai, karena kita berbicara agama ini adalah belajar bertanggung jawab. Apa yang kita sampaikan harus bisa memberikan contoh dulu gitu. Contoh, kita ibaratnya suruh orang rajin ngaji gitu kan, ternyata kita ngajinya bolong-bolong, ya belum pantas lah. Yang paling utama tadi ditekankan adalah kepada diri kita pribadi masing-masing, mengajak kepada kita masing-masing, kuatkan diri kita masing-masing. Setelah kita kuat, ya tidak ada salahnya untuk berbagi. Jangan sampai kita mau ngasih kepada orang tapi kita nggak punya duit. Apa yang mau kita kasih? Yang penting lu punya duit dulu deh. 10.000, 5.000 gitu kan nggak masalah. Baru setelah kita punya duit kasihlah 1.000, 2.000 gitu. Itu. Jadi jangan coba-coba kalau nggak punya duit mau ngasih orang duit. Mau ngasih pakai apa? Kan begitu. Ya itulah sekelumit sedikit tambahan dari pelengkap apa yang disampaikan Om Irwan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.